Jadi ada 3 pertanyaan filosofis. Dengan pertanyaan ini menggugah manusia untuk kemudian mencari tahu sampai akhirnya kemudian menemukan jawabannya adalah lewat agama. Pertanyaan pertama adalah, dari mana saya berasal? Apakah manusia itu ada dengan sendirinya atau dia diciptakan oleh Tuhan? Kemudian yang kedua, kalau sudah diciptakan, kalau sudah ada di alam dunia ini, maka kemudian apa yang harus dilakukan oleh manusia? Tugasnya apa gitu? Tugasnya apa? Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, setelah kehidupan di alam dunia ini sudah selesai, karena kan umur manusia ada batasnya. Kalau sudah selesai, apakah setelah itu lenyap, hilang, tiada lagi, atau apakah kemudian ada kehidupan yang lain? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh logika, gitu. Nah, sehingga manusia membutuhkan jawaban dari yang lain, dan ternyata jawaban itu ditemukan pada agama, karena agama yang mampu menjelaskan siapa manusia, kemudian dari mana dia berasal, kemudian hidup di dunia ini mau ngapain, dan kemudian nanti mau akan kemana lagi. Hanya agama yang bisa menjawab itu. Jadi kalau manusia mau dapat jawaban, berarti dia harus beragama, gitu. Nah, itu yang pertama, itu adalah kebutuhan akal. Jadi manusia butuh agama karena akalnya itu selalu mencari yang logis ya, tentang siapa Tuhan, siapa yang menciptakan dirinya, untuk apa dia hidup di dunia ini, dan kemudian mau kemana lagi. Lalu kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan, disebut dengan kebutuhan secara fitrah. Ya, fitrah itu ya adalah potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga menyertakan potensi. Contoh, manusia diciptakan itu dengan 2 kaki, sehingga kaki fungsinya untuk apa? Untuk berjalan. Sehingga manusia itu, maka fitrahnya adalah dia berjalan, dia bergerak. Manusia dikasih mulut. Mulut ini adalah potensi yang diberikan oleh Tuhan agar manusia itu bisa, dengan mulutnya itu bisa mengecap, bisa mengunyah, bisa makan. Bahkan manusia dikasih potensi berkembang biak, ya, suka lawan jenis, ya, menikah, ya, punya anak. Ini semua adalah potensi. Tuhan berikan potensi untuk itu, termasuk juga potensi beragama. Nah, manusia itu secara fitrah menyadari kelemahannya ketika dalam sebuah kondisi bahwa tidak ada yang mampu untuk menjamin keamanannya, menyelesaikan dari berbagai macam problem yang dihadapinya. Ketika manusia berada kepada satu problem yang kemudian dia tidak mampu untuk menyelesaikan problem itu, akhirnya inilah yang mengantarkan dia meyakini bahwasanya permasalahannya itu akan nanti bisa diselesaikan oleh Tuhan. Makanya dalam beberapa teks disebutkan, ya, teks kitab suci, kata Tuhan, ketika engkau berada di sebuah bahtera yang sangat luas, di lautan yang sangat luas, lalu Tuhan mengujimu dengan membuat bahteramu terombang-ambing, ya, di lautan yang luas itu. Lalu pada saat itu engkau berteriak, engkau menyebut asmanya, menyebut namanya, nama Tuhan. Dan ini secara fitrah seperti itu. Ketika misalnya kita dalam kepanikan, kita dalam masalah, kita dalam problem, itu biasanya kita ingat Tuhan. Kita ingat akan zat yang adikodrati, yang mampu untuk menolong kita. Lalu kemudian manusia butuh kepada agama, karena manusia itu butuh akan
kesehatan mental ya. Jadi kesehatan mental, kesehatan jiwa. Kalau Presiden Jokowi ya, sekarang sedang menggalakkan dari mulai periode kepemimpinannya pentingnya revolusi mental. Manusia butuh agama karena manusia butuh mental yang sehat. Nah, butuh mental yang kuat karena memang dalam kehidupannya di dunia ini manusia ini pasti akan menghadapi berbagai macam permasalahan, baik permasalahan yang bersifat fisik maupun permasalahan yang bersifat psikis, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, permasalahan itu ketika manusia menghadapi, menyikapinya itu akan sangat bergantung dengan kondisi mentalnya. Ketika kondisi mentalnya kuat, kondisi mentalnya kokoh, maka problem apapun yang dihadapi oleh manusia, maka dia bisa menghadapinya dengan baik. Tapi ketika mentalnya rapuh, mentalnya tidak kuat, maka ini akan menyebabkan kehidupannya juga tidak akan bisa bertahan. Gitu. Makanya disinilah pentingnya kesehatan mental, dan kesehatan mental itu hanya bisa didapat dengan cara yaitu mengembangkan spiritual, dan juga dengan cara yaitu melaksanakan atau merealisasikan daripada keimanan gitu. Yaitu lewat hubungan kepada Tuhan, doa, kemudian dengan cara terus menenangkan diri ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian kebutuhan yang lain ya, terhadap agama, manusia butuh agama karena manusia butuh aturan-aturan sosial, keteraturan sosial. Manusia adalah makhluk sosial, dia berinteraksi satu dengan yang lain. Ya, dari hubungan sosialnya itu ya, maka manusia itu butuh aturan-aturan yang bisa menjamin, bahwasanya hak-haknya itu tidak dilanggar gitu. Hak-hak itu dipenuhi. Nah, berarti kan tugas kita adalah supaya hak-hak kita ini kemudian tidak dilanggar, hak-hak orang tidak dilanggar, maka agama mengatur bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan yang lain. Inilah kemudian yang dimaksud dengan aturan-aturan sosial. Kalau berkata harus benar, saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh membenci, tidak boleh mengambil harta orang lain ya. Kemudian harus tolong menolong, kemudian kalau berjanji ditepati, kemudian kalau meminjam barang orang dibalikin. Nah, itu diantara aturan-aturan yang diatur oleh agama supaya tercipta keteraturan sosial antara individu dengan individu yang lain. Itu. Dan manusia butuh itu. Dan kemudian manusia butuh agama karena memang manusia butuh menjadi orang yang baik gitu. Karena sesungguhnya orang yang baik itu adalah orang yang taat kepada aturan, baik aturan-aturan yang disepakati secara konsensus, disepakati secara bersama, maupun aturan-aturan yang memang itu terlahir dari aturan konstitusional kita sebagai warga negara, maupun aturan-aturan ilahiyah yang itu berasal dari hukum agama. Itu semua harus kita junjung tinggi ya. Orang beragama adalah orang yang taat aturan. Makanya agama disebut tidak agama kacau karena orang-orangnya adalah taat aturan. Nah, itu diantara kebutuhan mendasar manusia terhadap agama.